kita semua mengikuti perkembangan dunia, khususnya di Asia. Di bulan Agustus ini ada satu sejarah yang diukir oleh warga Afghanistan. Yang ingin kembali ke negaranya tanpa harus ada kekuatan asing. Dahulu, awal tahun 90-an atau menjelang akhir 80-an, bangsa Afghanistan bisa menaklukkan penjajah komunis, yaitu Uni Soviet. Pada 1996 kalau tidak salah. Satu di antara kekuatan yang memegang kekuasaan setelah orang-orang Rusia disingkirkan atau menyingkir karena tidak kuat mengikuti pergerakan bangsa Afghanistan, yang tampil memegang kepemimpinan kelompok yang mengaku atau menamakan diri kaum pelajar, Thalib. Kemudian disebutlah Taliban. Tidak terlalu lama mereka memegang kekuasaan dengan dalih melanggar hak asasi manusia. Amerika masuk pada tahun 2001. Orang-orang atau penguasa yang dikelompokkan dalam penguasa Taliban tersingkir dan banyak yang mengundurkan atau keluar dari negara untuk menyusun pergerakannya. Di samping yang di dalam negeri juga masih banyak. Saudara-saudara, kekuatan Amerika berjalan di dalamnya. Amerika dengan kekuatan penuh mendanai dan sebagainya agar kelompok yang namanya Taliban itu tidak kembali. Dibentuklah pemerintahan yang sangat pro kepada Amerika. Dilatihlah polisi dan tentara. Dalam tempo 20 tahun, bangsa Afghanistan yang berkumpul dalam perkumpulan Taliban ini terus bergerak tanpa menyerah, baik yang di luar dalam pengungsian maupun yang di dalam. Di bulan Agustus tahun 2021 ini, tertanggal 10-an itu, mereka bisa masuk kembali ke Afghanistan dan menduduki Kabul dan berada di istana kepresidenan, dan presiden dan jajarannya mengungsi ke luar negeri. Saudara-saudara,
Saya ingin sedikit membahas ini. Ternyata kekuasaan sekuat apapun yang kekuatan itu asing, itu bisa dikalahkan oleh kekuatan dalam negeri, kekuatan rakyat. Ini persis dengan Indonesia. Tatkala Indonesia merebut kemerdekaan dan memproklamirkan kemerdekaan, datanglah pasukan koalisi yang dipimpin tentunya di balik layar Amerika. Sekalipun yang tampil adalah Inggris dan Australia, tapi di balik itu semuanya Amerika ada di belakang layar. Kemudian mengambil alih dengan serangan-serangan, agresi dan sebagainya, dan dipecah-pecah kekuatan Indonesia menjadi negara serikat. Baru setelah itu penyerahan kedaulatan, dan menyerahkannya bukan ke Republik Indonesia tapi ke Perkumpulan Negara Indonesia Serikat, yang kemudian tak lama dari itu menggabung lagi menjadi Negara Kesatuan, mosi daripada Bapak Muhammad Natsir, dan disepakati sampai dengan hari ini. Kekuatan asing sekuat apapun terkalahkan oleh rakyat yang bersatu. Nah, ini imbangan daripada orang-orang di Afghanistan. Dan Amerika menyebarkan isu seakan-akan orang-orang ini adalah anjing kurap. Negara-negara termasuk Indonesia memberikan lakop, julukan pada orang yang tidak disukai sebagai Taliban. Tatkala Taliban bisa merebut negaranya lagi, semestinya sikap yang seperti ini sudah tidak harus diucap lagi. Orang ini kelompok Taliban, orang ini Taliban, orang itu Taliban. Mestinya sudah tidak diucap lagi oleh bangsa Indonesia yang mempunyai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka dengan apapun ideologinya mampu tampil kembali. Orang Indonesia kalau ada celana cingkrang, oh itu celana Taliban. Atau ada pakaian-pakaian yang dianggap tidak pas, oh itu pakaian Taliban. Nah, seakan-akan Taliban itu tidak punya kekuatan apapun. Amerika sebesar itu, habis singkirkan oleh kekuatan Taliban. Bukan rakyat yang ada di Afghanistan, tapi Amerika yang telah melatih ribuan tentara, polisi, tentara dan polisi yang dilatih itu pun menyerah bersama-sama tentara yang namanya Taliban itu. Entah ke depan mau dinamakan apa oleh mereka. Mereka telah melaksanakan tugas mereka dan sampai kepada titik yang dituju. Semoga mereka memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga persatuan di Afghanistan terjadi dengan baik, sehingga peradaban yang dimiliki oleh Afghanistan tampil dengan peradaban yang mendukung segala warga negaranya dan kebebasan untuk segala warga negaranya. Saudara-saudara, kita tidak usah ikut-ikutan membenci sesuatu yang bukan di negara kita.
Itu hak mereka berbuat. Itu hak mereka sampai kepada cita-citanya. Kita semestinya memperkokoh negara kita sendiri yang sesungguhnya belum terlalu baik pencapaiannya daripada dasar-dasar yang diyakini. Jadi tugas kita harus meletakkan dasar-dasar yang kita yakini ini sesuai dengan ucapan dan perbuatan. Nah, ini saja pesan saya dalam menyambut salah seorang atau sekelompok manusia yang memperjuangkan cita-citanya dan sampai kepada apa yang mereka tuju. Mudah-mudahan mereka mampu menjabarkan cita-citanya dalam kenyataan perbuatan. Hadza wallahu yar'ana wa yakhwaduna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.